Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjeli Florensi. Saya akan membacakan pertemuan ke-10 tentang kapasitas masyarakat menghadapi bencana alam dalam rangka menunjukkan masyarakat tangguh bencana. Pengertian kapasitas. Kapasitas adalah penguasa sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat yang memungkinkan karena untuk mempertahankan dan persiapkan diri mencegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri akibat bencana. Selanjutnya, hal terpenting dalam rangka peningkatan kapasitas ini adalah masyarakat sebagai subjek, bukan objek, penanganan bencana dan proses pembangunan, sehingga perlu dikembangkan upaya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan bencana. Melalui program pendidikan formal atau informal, pelatihan dan pembangunan institusi untuk memberikan pengetahuan profesional dan kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, sosialisasi pengetahuan. Bidang mitigasi bencana yang sedang berkembang dengan cepat kepada masyarakat, baik tentang bahaya-bahaya sarana untuk menerangi bahaya tersebut yang dapat menjadikan program-program implementasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, pelatihan simulasi dalam rangka menekankan risiko bencana kepada masyarakat yang ditimbulkan baik dari bencana alam ataupun bencana yang dikeluarkan oleh ulah manusia. Selanjutnya, apapun ruang lingkup dalam peningkatan kapasitas dalam sebagai berikut. Yang pertama, tingkat individu, yang berarti kualifikasi dan kemampuannya dalam mengembangkan pengelolaan bencana dalam setiap topoksinya yang baik sifatnya individu maupun sebagai individu dan lembaga. Hal itu perlu dikembangkan upaya yang pertama, pendidikan bencana dilaksanakan melalui program pendidikan formal, pelatihan dan pembangunan institusi untuk memberikan pengetahuan profesional dan kompetensi yang diperlukan. Kedua, sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang mitigasi bencana yang sedang berkembang dengan cepat baik tentang bahaya-bahaya maupun sarana untuk menerangi bahaya tersebut sehingga program-program yang diimplementasikan menjadi lebih efektif. Selanjutnya, tingkatan kelembagaan terkait dengan struktur organisasi, pengembalian keputusan tata kerja dan hubungannya dengan jaringan, koordinasi antar elemen dalam melaksanakan pengelolaan bencana sesuai dengan tupoksi lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, tingkat sistem dan kebijakan. Kerangka kebijakan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan kondisi atau situasi lokal daerah, serta sebagaimana lingkungan yang ada mendukung tujuan yang ingin dicapai dengan sebuah sistem atau kebijakan yang terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan daerah. Selanjutnya, satu hal yang paling utama dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana adalah penyelenggaraan BPR-WBK yang menantikan pemberdayaan masyarakat dan upaya peningkatan ketangguhan terhadap bencana dalam nomenklatur pemerintahan di tingkat pemerintah pusat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan peraturan kepada BNPB nomor 1 tahun 2002 tentang pedoman pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana serta peraturan kepada BNPB nomor 17 tahun 2011 tentang peralangan penanggulangan bencana sebagai instrumen regulasi dan kebijakan untuk menkoordinasi BRBB dan komunitas yang dimaksudkan adalah masyarakat di wilayah itu sendiri. Selanjutnya, mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Secara filosofis, menghadapi bahaya atau bencana tersebut dapat melakukan dengan cara satu, menjauhkan bahaya atau ancaman itu dari manusia. Dalam kasus bahaya atau sebagai gempa bumi, gunung berapi, tampaknya hal sebagai berikut sulit atau bahkan kadang tidak mungkin dilakukan. Mencegah timbulnya bahaya atau mengeliminasi satu ancaman memerlukannya faktor yang sangat besar. Kedua, menjauhkan manusia dari bahaya atau ancaman bencana. Cara ini yang disebut dengan regulasi pekerjaan ini bisa dilakukan tapi memerlukan pendekatan secara tepat. Tidaklah mungkin mudah memindahkan manusia dari lingkungan sudah menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, Living World with Risk.
Dalam kondisi ini, kita harus mengenal faktor dan sifat-sifat alam, agar kita dapat menyesuaikan setiap perilaku alam. Mengenai sifat-sifat alam ini dimulai dengan memahami proses dinamikanya, waktu kejadiannya, dan dampak yang ditimbulkan. Manusia memberikan akal dan perilaku untuk mengatasi dan mengatasi kondisi alam di sekitarnya. Belajar dari pengalamannya. Masyarakat selalu berusaha untuk mendapatkan cara yang paling bijak dalam melawan, menghindari, mengatasi terhadap bahaya yang mengancamnya. Dari pelajaran ini, kemudian masyarakat tempatan menemukan kearifan lokal spesifik dalam menghadapi ancaman bencana masing-masing wilayahnya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau ada yang salah.